Kasih Pak. Saran Pak Robert buat jemaatnya Pendeta Gilbert apa? Saran saya untuk Pak jemaat dari Pak Gilbert, ya mulai saat ini kalau mendengarkan masukan-masukan dari Zoom ini harus jadi cerdas. Tinggalkan pendeta yang oportunis. Luar biasa. Jadi setuju ya. Harusnya Pendeta Gilbert itu memberi contoh kepada jemaatnya buat menjual hartanya ya. Yang minta maaf itu selalu yang minoritas. Mayoritas nggak pernah minta maaf. Nah makanya pertanyaannya lagi, pernah nggak orang Islam minta maaf? Nggak pernah. Ya kan? Sekalipun salah, sekalipun nggak akan pernah minta maaf orang Islam. Beda dengan Tuhan Yesus, para rasul. Nah, lanjut dulu Amerika, Paul Dere. Pastor, selamat malam Indonesia semuanya. Terima selamat kasih. Malam, selamat ya, pagi memang, Amerika. Ya, Good morning ya. Amerika. Good morning, Pastor. Pastor, Indonesia sedang mempertontonkan orang Islam itu kebiadaban yang sangat. Aduh, udah benar-benar dah Pastor. Dan juga sebagian orang Kristennya juga udah benar-benar memang mereka itu pendeta-pendeta itu udah nggak tahu diri Pastor. Iya kan? Pendeta-pendeta yang menikmati uang jemaat itu ngibulin jemaat apa semua, mereka itu benar-benar juga ya pastilah kita nggak bisa menghakimi, tapi dari perbuatannya kan kita bisa lihat mereka itu seperti apa. Dan kemarin Natal kan banyak itu orang-orang Muslim masuk ke gereja-gereja kan. Jadi ada skenario toleransi, tapi di satu sisi ada skenario untuk penindasan, Pastor. Di situ ini dilema juga, Pastor. Ya kan banyak orang Muslim datang ke gereja, ya kita terima memang. Tapi ada di satu sisi intoleran juga, Pastor. Nah ini aduh, pemerintah udah nggak bisa main-main gitu ya. Kalau masih berlangsung begini terus, salah-salah, ada penekanan, minta maaf, harus, pokoknya orang Indonesia tuh, terutama orang Kristen itu udah di bawah sekali gitu loh. Sementara kepalanya dielus-elus ya kan, tapi kakinya diinjek, Pastor. Iya, kepalanya dielus-elus tapi kakinya diinjek pakai sepatu besi. Udah hancur-hancur kaki orang Kristen, kakinya udah hancur-hancur, Pastor. Itu aja, Pastor. Thank you ya, Pastor. Iya. Okay, bye. Betul, makanya itu tadi Anda sama pendeta Anda diajari minta maaf terus. Salah ya. Yang benar diajari rendah hati, bukan diajari minta maaf. Walaupun Anda salah, kalau Anda salah ya Anda minta maaf. Kalau Anda tidak bersalah, walaupun kepalamu mau dipenggal, jangan pernah minta maaf. Nggak boleh. Bukan prinsip, itu ajaran Tuhan Yesus. Yang benar katakan benar, tidak katakan tidak. Ini masuk nanti ini yang diparkir. Kalau Anda dikit-dikit minta maaf walaupun Anda nggak salah, Anda tahu persis Anda nggak salah lalu Anda minta maaf. Akibatnya Anda akan terus menerus diintimidasi, di framing. Ya. Makanya saya bilang, apakah Tuhan Yesus pernah minta maaf? Nggak pernah. Apakah para rasul pernah minta maaf? Nggak pernah. Nggak pernah. Apakah para nabi minta maaf? Nggak pernah. Kecuali ketika dia berbuat salah. Minta maaf. Kalau nggak salah, nggak usah minta maaf. Nah, si Gilbert perlunya apa? Minta maaf. Ya kan? Apalagi yang bikin mualaf orang Islam sama orang Islam, kita yang minta maaf, kan goblok, ini namanya pendeta satu tolol kan. Orang Islam sama ribut sama orang Islam, itu Ahmadiyah gereja masjidnya dibakar sama orang-orang Islam, lalu Gilbert suruh minta maaf. Bayar, Pak. Tolol kan. Pendeta kurang kerjaan. Ya karena kan memang sudah sepi gerejanya sekarang kan, makanya di YouTube terus kan. Karena sudah sepi gerejanya juga, dipengaruhi oleh rombongan Nabi ke-26. Repot. Dia lagi Ya cari kan? panggung itu, Pak. Lagi cari panggung. Oke, lanjut dulu nih, Amerika, Robert Mawengkang.
Shalom Pak Paul. Luar biasa, Pak Robert. Good morning, Amerika. Morning. Wah, ini topik yang cukup panas untuk digubrak-gubrak. Tapi pertama ya saya melihatnya kalau pendeta seperti Gilbert itu oportunis Pak. Jadi nggak bisa disangkal bahwa apa yang menguntungkan dia akan tempuh dengan cara yang meskipun mungkin menjatuhkan orang lain atau memalukan kelompok-kelompok Kristen, dia tidak peduli. Kan kita sudah lihat fakta pada waktu dia bersama dengan Rizik dalam pemilihan Pilpres Prabowo. Bahkan dia sendiri yang sudah mengannounce dan setelah mendoakan bahwa Prabowo sudah menang. Nah ini kan geblek ini namanya. Dia belum tahu hasilnya sudah bicara dengan yakin. Jadi kita udah tahu. Oh ya, si Gilbert ikut mengannounce? Iya, kan pada waktu itu dalam Yakub Nangwe atau Gilbert? Gilbert. Serius, Pak? Iya, pada waktu. Wah, ini pendeta biadab juga ini. Ya, Saya baru tahu loh kalau sampai sebegitunya. Iya, jadi memang ini adalah suatu permainan yang dia sendiri tidak paham politik, tapi sering masuk di dalam pantesan. Dan dia tidak mengerti. Dan untuk ikut-ikutan maaf itu sebenarnya ini produk daripada orang-orang seperti ya PGI, Waloni. Sudah dikurangin tahanannya karena ya kebaikan yang salah dari kelompok PGI sudah dimaafkan di Waloni. Kenapa mereka yang harus memaafkan kepada Waloni? Hukum itu harus tegak, tidak bisa untuk dimanipulasi dengan karena ada yang memberikan maaf, karena hukum kita adalah hukum yang berlaku untuk keadilan. Jadi jangan Waloni 7 bulan tahanan, sedangkan MKC 10 tahun. Ini benar-benar biadab terhadap perlakuan orang-orang yang mereka framing sepertinya tidak ada hak untuk menuntut di Indonesia. Jadi mungkin di sini yang kita terus suarakan Pak Paul, penistaan agama. Penistaan agama kan ini produk daripada orang-orang yang ingin melihat Indonesia itu hanya mereka yang berkuasa. Ini terjadi ya seperti ya penistaan agama di Pakistan, mungkin Afghanistan, dan Indonesia yang menganut Bhinneka Tunggal Ika dengan kebersamaan yang dijamin dengan Pancasila. Kenapa para penegak hukum terus melihat ini sebagai bagian yang mereka bisa buat sebagai delik untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang mereka tidak inginkan. Jadi ini sebenarnya kan dibuat-buat. Jadi makin gencar tuduhan-tuduhan penistaan agama setelah Ahok kan. Jadi tidak ada cara lain mereka untuk menjatuhkan Ahok selain daripada ya isu agama. Nah negara kita ini, maaf kata bahwa banyak yang dibutakan karena agama. Orang pun yang memakai titel profesor, doktor, kalau sudah bicara soal agama, mereka jadi buta. Jadi di sini yang harus kita suarakan, demikian juga para penegak hukum. Kan kita sudah lihat juga, sebagai contoh, pada waktu Jokowi mengangkat Sigit Sulistyo untuk menjadi Kapolri, wah mereka rame-rame untuk menentangnya, yang dipimpin oleh Amin Rais dan kelompok-kelompok radikal khilafah. Jadi di sini apa maunya? Maunya Indonesia memang dipegang oleh semuanya orang-orang Islam, dari presiden sampai ke RT, lurah, semua mereka. Sedangkan kita ini adalah negara yang majemuk, baik daripada suku, agama yang harus dihormati. Tapi karena masalah di sini tidak ada yang berani dengan lantang menyuarakan. Ya seperti yang ada di dalam Zoom ini. Jadi kita tidak usah takut-takut. Kebenaran itu harus disampaikan. Resikonya itu ya kita harus tenang karena kebenaran itu tidak akan bisa untuk ditutupi. Jadi jangan merasa ragu ya pemimpin-pemimpin seperti ya Ma'ruf Amin, Yusuf Kalla, dan Abbas.
Jangan dibiarkan mereka disinggung karena sudah nyata-nyata kan masih banyak track record mereka yang ingin dan memang terbukti Ahok tidak terpilih gara-gara ya pengaruh mereka. Orang-orang Islam yang belum maju cara berpikir, ya mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Maruf Amin dan Abbas. Sebenarnya mereka itu harus dituntut, bukan hanya dibubarkan seperti MUI, tetapi mereka itu harus masuk penjara karena terlalu banyak hal-hal yang merusak negara kita karena isu-isu agama yang mereka tiupkan. Dan juga mereka selalu menutupi hal-hal yang seharusnya diekspos. Kalau ustadz atau ulama, mereka tutupi. Lihat saja bagaimana Rizik. Mana pernah disinggung mengenai perselingkuhannya dengan lupa nama dari salah satu wanita yang Pizza Hut. Apa? Pizza Hut. Ya. Dari situ mereka Pizza Hut. Firsa Hot itu loh Pak, Pizza Hut. Ditutupi karena dia ulama dan turunan atau cucu daripada Nabi Muhammad. Jadi kita ini dibodohi dengan pengaruh-pengaruh mayoritas sehingga hukum pun tidak berlaku bagi mereka. Dan juga mengenai Ustadz cabul yang menghamili 13 anak bocah di Bandung. Bahkan MUI di Bandung itu menutupi beritanya, tidak mau diekspos. Nah, masalahnya di sini ya para penuntut hukum juga memang berkompromi dengan mereka. Jadi memang waktunya untuk kita kemukakan keadilan itu harus berlaku bagi semua umat. Jangan karena mereka memakai titel sebagai ulama, sebagai ustadz apapun, MUI, Abbas. Mereka menutup mulut karena dapat bagian, Pak. Ya, memang itu pengaruhnya. Ya termasuk juga, ya kita kan ya bukan hanya pengamat, Pak. Tapi kita bisa melihat daripada fakta. Karena di Indonesia itu cuma dua itu problemnya. Dengan uang atau kekuasaan. Oleh sebab itu, mereka rata-rata untuk mencapai suatu kedudukan itu, untuk menjadi penguasa. Dari jadi penguasa itu baru merampok uang rakyat. Jadi semua bisa dibayar. Jadi kita di sini harus menuntut Pak Jokowi harus buka mata, masih 2 tahun lebih bisa untuk dipangkas semua, termasuk Anies Baswedan. Jangan dia dibiarkan lolos begitu. Sudah nyata-nyata dia merusak tatanan kehidupan dari masyarakat Indonesia dengan segala macam proyek-proyek bodong. Tujuannya apa? Merampok uang rakyat. Mulai dari Formula E itu deposit untuk rumah. Apa yang dia lakukan? Jadi bangkitlah Indonesia, berpikir secara cerdas. Ahok itu salah seorang yang telah terbukti. Jadi kita pilih orang-orang yang akan menduduki posisi untuk kemajuan Indonesia 2024, orang-orang yang memang benar-benar ingin memajukan Indonesia lepas daripada suku agama apapun, tapi sudah ada track record untuk kita bisa tunjang mereka untuk kemajuan Indonesia. Ya, saya kira ya kita harus terang-terangan juga. Jadi bukan karena agama menjadi calon pemimpin. Terima kasih Pak. Saran Pak Robert buat jemaatnya Pendeta Gilbert apa? Saran saya. Kan Pak ini Beta Maluku sama Pak Robert kan yang pernah berinteraksi dengan Pendeta Gilbert dan jemaatnya kan? Ya, kalau saran saya untuk Pak jemaat dari Pak Gilbert, ya mulai saat ini kalau mendengarkan masukan-masukan dari Zoom ini harus jadi cerdas. Tinggalkan pendeta yang oportunis. Kalau dia memakai jam tangan 15 juta, sedangkan jemaatnya ada yang naik bus, dia tidak ada pengasihan terhadap mereka. Ini namanya itu mencari keuntungan kepada jemaat yang miskin. Jual semua kekayaannya dan bantu banyak orang yang tidak makan, banyak di gereja-gereja di desa-desa yang masih pakai lantai tanah dan juga seng yang bocor. Jadi itu baru namanya objektif. Jadi pendeta itu bisa terhormat kembali dengan ini. Jangan memikirkan harta. Harta kita adalah harta di sorga. Itu aja saran saya. Oke, luar biasa. Jadi setuju ya.
Harusnya pendeta GBI itu memberi contoh kepada jemaatnya buat menjual hartanya ya. Ya. Oke nih.